Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Doraemonpedia. Stand By Me Doraemon 2 bisa dibilang jadi film animasi yang ditunggu-tunggu penggemar, terutama mereka yang mengaguminya sejak seri kartun Doraemon mengudara pada tahun 1988 hingga kini. Film ini merupakan sequel dari Stand By Me Doraemon tahun 2014 yang endingnya berhasil bikin banjir air mata. Sinopsis Stand By Me Doraemon 2 berfokus pada Nobita yang ragu akan dirinya ketika harus menikah dengan Shizuka. Dia pergi ke masa lalu dan gak berani menghadiri pernikahannya. Kepergiannya ternyata berpengaruh pada timeline nasibnya di masa lalu saat masih SD. Berhasilkah Nobita memperbaikinya, kembali ke masa depan dan menikahi Shizuka? Film ini siap tayang di bioskop pada tanggal 19 Februari 2021 di tanah air. Sebelumnya, film adaptasi dari komik dan kartun Jepang ini sudah tayang perdana di negeri asalnya, yakni Jepang, pada tanggal 20 November 2020. Karena pandemi, pemutaran film ini ditunda di sebagian besar negara. Bagaimana keseruan film Stand By Me Doraemon 2? Apakah sequelnya lebih baik dari yang pertama? Mari simak review film Stand By Me Doraemon 2 khas Doraemonpedia di video kita kali ini. Kalau mau tahu reviewnya, cek aja pada video kita kali ini, review Stand By Me Doraemon 2 tahun 2020. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya supaya dapat info Doraemon terbaik hanya dari channel Doraemonpedia. Peringatan, video ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian tidak ingin spoiler, admin sarankan untuk tidak nonton video ini ya. Kisah yang lebih dewasa dalam 3 periode waktu. Ada 3 periode waktu yang ditampilkan. Periode ini tentunya harus diperhatikan agar tak salah persepsi. Pertama, tentunya lah ya, Nobita dan Doraemon saat SD. Kedua, Nobita berusia 3 tahun saat neneknya masih hidup. Ketiga, Nobita di masa depan ketika menikah dengan Shizuka. Semua periode waktu ini tentunya dihubungkan dengan mesin waktu. Seperti cerita Doraemon pada umumnya, tak lengkap jika laci mesin waktu tidak digunakan. Nobita dan Doraemon kerap melakukan perjalanan waktu dengan benda tersebut. Kali ini ada kenangan Nobita yang harus didatangi, yakni kerinduannya dengan sang nenek yang dipicu dari kekesalannya akan sang ibu yang mengomelinya karena dapat nilai jelek. Banyak adegan yang mengundang gelak tawa, yakni ketika Nobita SD datang ke masa Nobita Batita. Kemudian berubah haru ketika Nobita SD bertemu dengan nenek-neneknya. Begitu pula ketika Nobita SD bertemu Nobita dewasa. Film ini memang tokoh utamanya Nobita. Doraemon hanya sebagai perantara sekaligus penolong, persis seperti tujuan kehadirannya untuk Nobita. Ryuichi Yagi dan Takashi Yamazaki sebagai sutradara piawai menempatkan adegan untuk memainkan emosi penonton. Dari bioskop ramai karena suara tawa berubah hening saking lekatnya. Takashi Yamazaki yang sekaligus penulis skrip tepat menempatkan masa kini, masa lalu, dan masa depan Nobita sesuai porsi dalam durasi 96 menit. Penonton nggak dibuat penasaran dengan kelanjutan resepsi Nobita Shizuka. Nggak dibuat penasaran kenapa Nobita bicara aneh di awal film. Nggak dibuat penasaran juga dengan masa kecil Nobita yang mengubah dirinya di masa depan. Semua terjawab satu persatu. Bisa dibilang kisahnya berdasarkan film anime Doraemon Oba-chan no Omaide tahun 2000. Film pendek Doraemon The Day When I Was Born rilis tahun 2002. Ditambah dengan elemen orisinal lain, termasuk elemen romantis Nobita dan Shizuka yang ada pada Stand By Me Doraemon pertama. Bukan sekedar pernikahan Nobita dan Shizuka. Stand By Me Doraemon 2 bukan hanya menyajikan pernikahan Nobita dan Shizuka yang menakjubkan di awal film. Pernikahan tersebut memang jadi goalnya, tapi yang terpenting melihat perkembangan nasib para karakternya seperti Nobita, Shizuka, Giant, Jaiko, Suneo, hingga Dekisugi.
Shizuka yang makin dewasa makin cantik. Giant yang suara merdunya belum berubah jadi perhatian pada Nobita. Tsuneo yang makin sukses dan masih narsis. Jaiko yang berhasil jadi pelukis andal. Hingga Dekisugi yang berhasil jadi ilmuwan. Sementara Nobita dalam dirinya yang dewasa masih ada rasa minder dan khawatir akan masa depannya. Seperti yang bisa ditakutkan saat masih sekolah. Kita akan dihadapkan 3 Nobita yang sama-sama menjelaskan alasan Nobita dewasa masih tetap tidak percaya diri dan butuh dorongan motivasi. Perkembangan karakter Nobita menarik untuk disimak. Dari bocah yang kawaii, menjengkelkan, hingga sosok yang dewasa kita lihat dalam film ini. Penonton diajak untuk melihat Nobita dewasa berusaha meyakinkan diri, termasuk alasan menikah dengan Shizuka dan yakin bisa membahagiakannya kelak. Lebih jauh dari itu, dia tumbuh dari rasa sayangnya sang nenek, kemudian tersadar seberapa rasa sayang ibu dan ayahnya berikut ini. Dilihat dari proses pemberian nama hingga berbagai impian ayah dan ibu Nobita untuk anak semata wayangnya ini. Buat kamu, generasi yang tumbuh dengan Doraemon, film ini akan terasa emosional dari awal hingga akhir. Cerita yang lebih dewasa. Di komik atau kartun kerap menghadirkan kisah yang ringan dengan pesan yang bisa diterima anak-anak. Stand By Me Doraemon 2 berbeda. Di film ini semua momen menjadi lebih deep dan dewasa dibandingkan dengan seri lainnya. Barangkali justru kurang bisa dinikmati oleh anak-anak. Mulai dari keraguan Nobita, pencarian keyakinan Nobita, janji nikah, hingga pidato pernikahan yang hanya bisa dimaknai oleh penonton dewasa. Melihat itu semua, rasanya membuat para penonton dewasa tersadar bahwa semua orang akan tumbuh, sementara kenangan akan abadi selamanya. Seperti kenangan Nobita terhadap Doraemon dan neneknya. Meski di masa depan tidak membersamainya, kenangan tersebut jadi proses kedewasaan Nobita. Visual dan scoring yang bikin salah fokus. Visual sepanjang film benar-benar bikin mata ingin menjelajahi tiap objek dalam layar. Sama sekali nggak rugi nonton di bioskop, apalagi jika kamu memilih nonton di layar IMAX. Kabarnya, film Stand By Me Doraemon 2 merupakan film animasi Asia keempat di Jepang yang memakai format kamera IMAX dengan format 3D. Kebayang dong seberapa kerennya kalau nontonnya di bioskop. Soal scoring nggak perlu ditanya. Departemen sound jago banget menempatkan irama tiap adegan hingga efeknya pada emosi penonton. Scoring untuk adegan jengkel, sedih, haru, khawatir, takut, hingga bahagia tepat pada tempatnya. Ada lagu tema yang tak kalah sedih dibandingkan dengan film pertamanya. Lagu tema berjudul Niji atau Rainbow diperdengarkan di akhir film. Lagu tersebut ditulis oleh Ishizaki Huie dan dinyanyikan oleh Suda Masaki, aktor idola Jepang. Secara garis besar, film ini lebih baik dari film pertama. Kita dihadapkan pada nasib tiap karakter di semesta Doraemon di masa depan. Kalau bicara sequel, rasanya sudah cukup. Nggak butuh sequel ketiga, keempat, atau seterusnya. Rasanya sudah cukup jika sang karakter utama sudah menemukan pasangan sehidup sematinya. Sudah siap menghadiri pernikahan Nobita dan Shizuka pada 19 Februari 2021 di bioskop? Ingat ya, patuhi protokol kesehatan saat mengunjungi bioskop. Jika masih takut ke bioskop, admin anjurkan untuk sabar menunggu ditayangkan di platform legal ya. Kalau sudah nonton Stand By Me Doraemon 2, bagikan pendapatmu di kolom komentar yang ada di video ini. Selamat menonton, selamat menghadiri pernikahan Nobita dan Shizuka. Sebelum video ini berakhir, kami ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah!